Ya, sekarang kita bahas soal nomor 5. Ini ada dua pengendara A dan B ya. Yang A itu dipercepat, berarti dia geraknya gerak PLBB. Sedangkan yang B itu GLB karena dia langsung kecepatan konstan 9. Nah, kalau menyusul itu artinya jarak A sama dengan jarak B. Nah, jadi rumusnya V0 kali T ditambah setengah AT kuadrat sama dengan V kali T gitu ya. V0-nya 0 karena mula-mula diam dan tidak ada keterangan juga sih sebenarnya kita ngapain 0. Setengah dikali ini percepatannya 1,5 kita ubah jadi pecahan biasa 3/2 kali T kuadrat sama dengan V-nya 9T gitu ya. Ini kita bagi jadi 3. Nah, ini kali silang jadi T kuadrat sama dengan 12T. 2 kali 2, 4. 4 dikali 3 jadi 12. Lalu kita pindahkan ke sebelah kiri. Hasilnya adalah T dalam kurung T min 12 sama dengan 0. Kita catat T sama dengan 0 dan T sama dengan 12 gitu ya. Jadi jawabannya yang 12 gitu ya. Berikutnya ini masih tipe yang sama soalnya, cuman beda angkanya saja. Jadi saya langsung saja ke bentuk SA sama dengan SB. V0-nya 0 ditambah setengah, percepatannya dia 3. Waktunya kita cari. B-nya sama 9 kali T gitu ya. Ini 9-nya kita bagi jadi 3 dikali silang berarti T kuadratnya sama dengan 6T. Kita pindahkan T kuadrat dikurang 6T itu sama dengan 0. T dalam kurung T negatif 6 sama dengan 0. Kita dapat T sama dengan 0 dan T sama dengan 5. Jadi jawabannya adalah 6 sekon gitu ya. Lanjut berikutnya nomor 6 ya, tentang gerak vertikal ke atas ya. Gerak vertikal ke atas itu dari ketinggian balkon yang tingginya 60 meter. Kita analisa dulu vertikal ke atasnya. Ini ada V0 sama dengan 20. Berarti kalau gerak vertikal ke atas, dia tentunya ada titik tertinggi di sini ya. Di mana dia ada Hmax dan V-nya 0. Karena berhenti dia di sini. VT bukan V, VT-nya 0. Nah, sekarang karena ditanya waktu total, kita cari dulu berapa nilai Tmax-nya dulu ya. Di sini ya, Tmax-nya itu berapa? Untuk mencapai titik maksimumnya itu berarti rumusnya V0 dibagi dengan G. V0-nya 20 dibagi 10 jadi 2 sekon. Nah, Hmax-nya berapa? Hmax-nya itu rumusnya V0 kuadrat dibagi dengan 2G. Berarti V0-nya 20 kuadrat dibagi 2 kali 10. Jadi Hmax-nya itu adalah berapa nih Hmax-nya? Hmax berarti sama dengan 400 per 20. Jadi Hmax-nya 20 meter. Oke, kalau di sini Hmax-nya 20 meter, berarti waktu jatuh ini sini sampai tanah itu tingginya adalah 20 ditambah 60. Jadi 80 meter. Dia jatuh bebas. Karena fit awalnya jadi 0, kan jatuh bebas. Dapatlah waktu dia sampai jatuh ya. Kita carilah waktunya dengan rumus jatuh bebas H sama dengan setengah GT kuadrat. Ya, setengah GT kuadrat berarti 80 sama dengan setengah dikali 10 dikali T kuadrat. Mau kita coret, kita kasih kali silang T kuadrat sama dengan 16. Berarti kita dapat T-nya sama dengan 16. Dengan 4 T-nya ya. Berarti waktu sampai di sini itu tinggal 2 ditambah kan 2 ke atas ya, ini kan ada Tmax-nya 2 sampai di atas ini 2 dia. 2 sekon T-nya ditambah pas dia turun nih. T-nya 4. Jadi total 6 sekon dia sampai di menyentuh tanah sebetulnya. Berikutnya
Masih versi cerita yang sama, cuma bedanya di bawah tebing yang tingginya 75. Langkah-langkahnya sama, kita hitung dulu berapa tema gitu ya. Fenol dibagi dengan G, jadi 10 dibagi dengan 10 hasilnya 100 ton. Kemudian cari Hmax-nya. Hmax itu fenol kuadrat berarti 100 dibagi 2G 20 dapat 5 meter. Berarti tingginya 5 ditambah 75 sama dengan 80. Berarti T-nya itu 80 sama dengan setengah GT kuadrat. Setengah dikali 10 kali T kuadrat. Dicatat lagi, dikali silang, berarti T kuadrat sama dengan 16. Berarti T-nya adalah akar 16. Hasilnya 4 ton. Jadi T total sampai di bawah urutan adalah 1 ditambah 4. 5 ton. Itu untuk yang kedua ya. Sekarang nomor 7. Sebuah mobil dipercepat berarti dia GLBB ya. Gerak lurus dua baturan. Dari berarti fenolnya hingga VT. Waktunya T. Ditanya berapa jarak? Katanya S. Rumus jarak itu fenol kali T ditambah setengah T kuadrat. Jadi kita butuhkan berapa nilai A? Menggunakan rumus VT sama dengan fenol ditambah AT. VT-nya 30, fenolnya 6, T-nya 5. Oke. 30 dikurang 6 sama dengan 5A. Berarti 5A-nya adalah 24. Berarti A-nya itu 24 plus 5. Biarkan gini dulu aja. Oke, lanjut ke cari jaraknya. Berarti 6 dikali 5 ditambah setengah dikali 24 per 5. Oh, ini nggak ada kuadratnya, lupa. Setengah T kuadrat dikali 5 kuadrat. Oke. Ini kita coret dulu 12 ya hasilnya. 25 kita bagi 5 tinggal 5. 6 dikali 5 30, 12 dikali 5 60. Total jadi 90 meter ya. Jarak yang ditempuh mobil tersebut adalah 90 meter. Berikutnya masih jenis yang sama, cuma beda angka saja ya. Langsung saja kita cari berapa A-nya. Jadi VT-nya itu langsung aja 35 sama dengan 7 ditambah 5A. Berarti 5A sama dengan 28. 35 dikurang 7. Berarti A-nya 28 per 5. Berarti S-nya, berarti fenol dikali T, 7 kali 5, ditambah setengah dikali A-nya 28 per 5, T-nya 5 kuadrat. Kita saling bagi lagi, jadi 14, ini jadi 5. 7 kali 5, 35, 14 kali 5, 70. Total dia 105 meter. Gitu ya. Itu jaraknya. Jadi sekarang yang nomor 8. Ini ada gerak lurus dengan percepatan konstan GLBB lagi. Cuman bedanya ini diketahui waktu dengan jarak. Jadi kalau di gambarkan grafisnya, ini grafik S terhadap T, itu bentuknya seperti parabola gini gitu ya. Ada keterangannya ini 2 jadi 4. 2 detik berikutnya berarti kan jadi 4 ya. Menempuh 16 ditambah 4 berarti 20 ya. Jadi yang kedua ini dia 20 ya. Jadi 20 gitu. Nah, rumusnya tadi kan S itu fenol kali T ditambah setengah T kuadrat. Oke, kita masukkan untuk yang besar dulu ya, biar gampang hitungnya nanti. Berarti 20 sama dengan fenolnya nggak tahu berapa. Jadi fenol dikali 4 ditambah setengah dikali A dikali 4 kuadrat. Berarti 20 sama dengan 4 fenol ditambah ini kan 16 dibagi 2 jadi 8.
tambah 8A. Nah, terus untuk yang 2, waktu T sama dengan 2, berarti rumusnya tertulis jadi 4 sama dengan V0 dikali 2 ditambah setengah dikali A dikali 2 kuadrat. Ini kita bagi jadi 2. Dapatlah jadinya nih 4 sama dengan 2 V0 ditambah 3A. Karena ini ditanyanya V0, berarti ini kita kali 4 ya, biar sama-sama 8 ya. Berarti 16 sama dengan 8 V0 ditambah 8A. Kita kurangi, jadi 4 sama dengan min 4 V0. Jadi V0-nya 4 dibagi min 4 negatif 1. Jadi kecepatan mula-mulanya negatif 1. Jawabannya yang A gitu ya. Lanjut lagi untuk soal berikutnya, hampir sama, jadi langsung kita ubah aja. Berarti ini kalau dari grafiknya, dia 2 itu 6 gitu ya. Dan 4 itu 24 gitu ya. Ya. Jadi langsung aja 24 sama dengan 4 V0 ditambah setengah dikali A dikali 4 kuadrat, dicoret jadi 8 gitu ya. Jadi 24 sama dengan 4 V0 ditambah 8A. Yang 2, ya berarti itu 6 sama dengan 2 V0 ditambah setengah dikali A dikali 2 kuadrat. Berarti ketemu 6 sama dengan 2 V0 ditambah 2A. Ini kita kali 4 lagi untuk biar sama ya. Berarti ini 24 sama dengan 8 V0 ditambah 8A. Berarti 0 sama dengan negatif 4 V0. Berarti V0-nya adalah 0 dibagi negatif 4, hasilnya 0. Jadi kecepatan awalnya adalah 0 ya. Itu untuk soal 8 yang kedua ya.